Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya Maria Margarita Manik akan menjelaskan terkait keterampilan membuat atau mengadakan variasi dalam pembelajaran. Nah, jadi keterampilan mengadakan variasi adalah salah satu dari 8 keterampilan dasar mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas pembelajaran. Variasi adalah perubahan dalam proses kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan siswa dan meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan meningkatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat aktif dan turut berpartisipasi dalam pembelajarannya. Keterampilan mengadakan variasi memiliki beberapa komponen, diantaranya variasi gaya mengajar, variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar, variasi pola interaksi, dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama yang kita bahas yaitu variasi dalam gaya mengajar. Yang pertama, nah, jadi variasi ini dapat dilakukan melalui 6 cara, yaitu dengan variasi suara. Variasi suara dapat dilakukan seperti perubahan nada suara dari keras menjadi lemah, dari suara gembira menjadi sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Lalu caranya juga bisa dengan memusatkan perhatian pada suatu aspek kunci. Guru dapat menggunakan atau memberikan peringatan dengan bentuk kata-kata, misalnya perhatikan baik-baik, jangan lupa ini dicatat baik-baik ya anak-anak, dan sebagainya. Nah, kemudian dengan cara mengadakan kontak. Nah, kontak ini dalam arti kontak pandang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi seperti membesarkan mata, ini tuh tanda tercengang, atau dapat juga digunakan untuk mengetahui pengertian dan pemahaman siswa. Lalu dengan cara variasi gerakan badan dan mimik, misalnya memasang ekspresi wajah yang penuh semangat, ceria, dan mendukung suasana belajar yang kondusif agar siswa tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang disampaikan. Lalu dengan cara mengubah posisi dengan gerak. Nah, ini tuh perpindahan posisi. Selain bermanfaat, guru agar tidak jenuh, juga agar perhatian siswa tidak monoton. Oke, sekarang kita bahas terkait komponen variasi yang kedua, yaitu variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran. Nah, variasi ini dapat dilakukan dengan media pandang visual. Nah, dengan menunjukkan gambar-gambar yang menarik yang merupakan materi dalam pembelajaran tersebut, atau dilakukan dengan variasi media dengar atau audio seperti memutar suara rekaman bunyi dan suara, kemudian rekaman musik, rekaman drama, kemudian wawancara atau rekaman wawancara, bahkan rekaman suara ikan lumba-lumba yang semuanya itu dapat memiliki relevan dengan pelajaran. Atau dengan cara variasi alat yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan atau motorik. Misalnya peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model spesimen, patung, topeng, dan boneka. Lalu komponen yang ketiga yang akan kita bahas yaitu variasi dalam pola interaksi. Nah, adapun jenis variasi pola interaksi atau gaya interaksi dapat dijelaskan sebagai berikut. Itu yang pertama polanya, pola guru murid. Nah, ini tuh komunikasi sebagai aksi satu arah. Kemudian jika pola guru murid guru, nah ini tuh ada kebalikan atau feedback bagi guru dan tidak suka ada interaksi antara siswa. Kemudian pola guru murid murid. Nah, ini tuh ada balikan bagi guru dan siswa saling belajar satu sama lain. Kemudian pola guru murid murid guru murid murid. Nah, ini tuh interaksi optimal antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid. Nah, ini tuh komunikasi sebagai interaksi dan multi arah. Kemudian pola melingkar. Nah, ini tuh setiap siswa mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban dan tidak diperkenankan berbicara 2 kali sebelum semua siswa belum mendapat giliran. Selanjutnya komponen yang terakhir yaitu variasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini tuh jenis-jenis variasinya yaitu variasi dalam penggunaan metode pembelajaran, kemudian variasi dalam penggunaan media dan sumber belajar, lalu variasi dalam pemberian contoh dan ilustrasi, dan yang terakhir variasi dalam interaksi dan kegiatan peserta didik yang dapat dilakukan.